Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di materi fikih kelas 9 kita akan mempelajari bagaimana cara memandikan jenazah dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Sebelum kita mulai, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Tutorial cara memandikan jenazah. Jadi setelah saudara kita meninggal, pasti meninggal, maka yang pertama lakukan apa? Pertama, memejamkan matanya. Biasanya orang itu kan meninggal terbuka. Rasul mengatakan, idza qubidur ruh tabi'ul basar. Orang dia cabut nyawanya, diikuti matanya, cabutnya kepala, akan begini. Dan mulutnya terbuka. Maka langsung segera katukan. Beberapa saat, jangan langsung lepas sampai dia diam. Maka kadang-kadang kita sampai temukan sampai diikat tuh, kan nggak gitu waktu meninggal. Kayak bukan tuh akan diikat gitu. Ya, terlambat, langsung jadi langsung bikin pertuannya pulang. Nah setelah itu langsung ditutup. Tutup seluruh ini, tutup gini. Nah, kemudian keluarganya ya segera ini diberikan peralatan mandikan. Mandikan gimana caranya? Tentunya harus melepas pakaiannya semuanya. Jenazah itu lagi tidak harus didekapkan kalau disekap di sini aja. Kenapa? Jenazah itu cepat kaku ya. Nanti kalau sedekap dimandikan sulit. Dilepaskan pakaian juga sulit juga. Dan nggak ada sunahnya sedekap, nggak ada. Sunah sedekap langsung ada sunah sedekap itu. Jenazah nggak ada. Bahkan jenazah itu kalau sedekapkan nanti kebutuhan kapan lebih lebar. Kan begini kan lebih lebar nanti. Kalau gini enggak. Begini aja. Menutup ini kemudian kita angkat atau kita lepas di kamarnya atau kita angkat dilepas pakainya di tempat ruang begini. Perhatiannya tertutup kalau bisa ini ya. Nah, melepas pakaiannya itu kalau masih lemas dilepas biasa agar pakaiannya bisa saat yang hidup. Dengan cara karena ini satu orang Ustaz pegang ini satu di atas ini. Nah, ini pegang ini Ustaz pegang ini. Nah, satu melepas pakaiannya ya. Jadi yang melihat nanti hanya yang melepas saja. Yang jadi lepas pakaiannya, sama lepas semuanya, itu kalau masih lemas. Tapi kalau sudah kaku, pakai gunting. Gunting ini, gunting, gini, celana pakai pegang, tinggal lepas. Lepas semuanya, baru kemudian diangkat ke tempat di mana kita mandikan. Tetap ini Pak, tutupnya ini, tutupnya kalau bisa seperti ini, yang tebal seperti handuk ini. Dan dua, cuman yang satu jangan tutup, kan satu ditahan nanti untuk pengganti nanti. Nah setelah itu ini langsung dimandikan. Kalau bisa, kalau ini mejanya kan udah bagus ini kan ada ininya kan. Nah, jangan kalau bisa sebisa mungkin jangan langsung ditaruh di aspapan meja. Kenapa? Kalau nggak begini nanti kotorannya kemana-mana. Kalau ini kotorannya bisa turun. Sini, langsung turun ke sini. Ini meja ini banyak dijual nih, udah banyak jual nih. Paling bagus ini jual. Nah, kemudian setelah itu dimandikan. Dimandikan itu mungkin yang prosesnya 3. Satu mengambil air. Nah, airnya siapkan. Air itu yang bisa, yang sunahnya tercampur dengan daun bidara. Pakai gentong ini, ambil daun bidara ditumbuk, dicampurkan. Itu kemudian satu ember kecil begini air yang tercampur dengan kapur barus kecilnya ada. Jadi yang besar ini dengan daun bidara ini. Nah sunahnya nanti untuk memandikan itu ganjil 1, 3, 5, 7 atau lebih itu urusan ganjil. Kalau Rasul pernah sama itu iksilniha bima in wasidrin talatan au khamsan au saban akal medari. Kata mandikan putriku dengan 3 gayung, 5 kain atau lebih kalau itu membutuhkan dengan jumlah ganjil. Nah,
Yang itu kan ini udah terlepas ya bajunya. Maka 2 orang tak megang, 2 orang megang. Satu ada di sini, satu ada, ini satu belakang. Ini Ustaz pegang ini, ya. Nah, satu situ. Nah, ya gitu. Nah, 2 orang proses memandikan. Jadi yang melihat badan jenazah yang mandikan saja. Ini nggak melihat Pak, yang megang ini. Yang satu siap untuk menyiapkan sabunnya, airnya, yang dibutuhkan. Dan sebisa mungkin pakai media. Medianya apa? Pakai masker, sarung tangan. Ada semuanya di sini, ada sarung tangan. Untuk apa? Ini ada 2 manfaatnya. Jadi orang itu meninggal berpotensi menularkan penyakit. Yes. Orang itu meninggal berpotensi menularkan penyakit. Nah, penyakit orang meninggal itu bisa lewat sentuhan. Sentuhan. Maka upayakan disampaikan pakai masker juga pakai sarung tangan. Itu sunnah. Jadi itu untuk medisnya. Jadi itu menghindari. Jadi untuk menghindari penyakit. Dan sekali lagi, pertama pakai sarung tangan, pakai masker. Yang kedua, secara sunnah begini, agar dengan pakai masker, pakai sarung tangan, kita nggak menyentuh aurat langsung, kita nggak menyentuh kotoran langsung. Jadi ya begini. Jadi gini, ini untuk menghindari bau yang nggak enak, segala macam penyakit. Nah sama, ya, kalau bisa bahkan pakai kacamata yang semua yang terlibat di sini. oh iya, nggak, ini potensi penyakitnya banyak. Kita nggak tahu loh, apakah itu penyakit enggak ada. Tapi kita kan husnudon, tapi cuman kita jaga-jaga waspada. Maka kalau bisa samping ini, satu kebutuhannya sarung tangan yang tipis sekali itu banyak di apotek tuh, ya, sarung tangan. Kemudian yang ketiga kalau bisa kacamata. Kacamata seperti kacamata renang loh, yang begitu begini. Supaya cipratan bisa aja itu masuk mata. Itu sekali lagi untuk menghindari secara medis dan secara sunnah gitu. Ini kemudian setelah itu sudah siap, kemudian kalau bisa pakai ini sarung tangan seperti ini. Nanti caranya makanya ada medisnya cara. Jadi cara ini kita nggak boleh pegang ini. Jadi caranya ada, kita ada teknisnya caranya. Nah kemudian itu kalau ada wasap ya, wasap itu apa? Untuk kotoran-kotoran. Nah ini juga ada ini Bapak. Nah ini juga pakai selemek. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selemek nggak bisa, selemek. Nah kemudian setelah itu gini, okay. Setelah itu apa lakukan? Satu orang nanti pakai sarung tangan, kemudian pakai wasap yang sudah dibasahi, dibersihkan kotoran-kotoran jenazah. Apa kotoran jenazah itu ya kita ambil ya jenazah mulai dari matanya, mungkin kotor-kotornya sampai kotoran nanti sampai. Nah ketika udah kepalanya udah bersih kotoran, ini kalau bisa Mas Lemas akan dihidupkan begini. Dihidupkan gini untuk ditekan dikit-dikit agar kotorannya keluar. Ini langsung jatuh ke sini Pak kotorannya. Ini kalau orang sakitnya nggak di rumah saya nggak diinfus banyak kotorannya. Kalau diinfus lama nggak keluar kotoran. Nah kadang-kadang orang sakit mendadak itu kan banyak kotorannya. Maka ditekan dikit. Kemudian setelah kita yakin bersih, maka agak diginikan dibersihkan. Ini kan ini pakai wasap ini, pakai dibersihkan tubuhnya. Saya bersihkan, kita yakin bersih, ambil kapas, masukkan ke tubuhnya, kapas. Gini dirapat lagi. Kenapa? Ini nggak bersih sekali, masih ada kotorannya. Sehingga kalau nggak ditutup gini nanti gerak gini keluar lagi dia. Karena ini udah nggak berfungsi kan, itu udah terbuka sama sekali, maka gerak gini keluar lagi. Maka setelah kita yakin bersih, kita tutup dengan kapas, lalu plester lagi nggak apa-apa tubuhnya. Ini berarti sudah bersih kan kotoran, sudah bersih. Kemudian berikutnya diwudukan. Wudukan yang rukun saja, yaitu wajahnya. Ini basah gimana? Wajahnya. Kemudian yang kanan, zaman sampai siku, kiri, usap kepalanya, kemudian kakinya. 1 kali cukup.
dia digusuk aja, digosok dengan digosok dengan. Nah itu dari wudhu kan baru mulai menyiram, mulai dari kepalanya, dari ambil satu mulai dihitung nih, ya satu, ini satu, kalau udah basah semuanya disabuni, dikeramasi. Setelah itu diiringkan ke kanan. Untuk apa? Untuk menggosok yang sini, bawah, belakang. Samping kan? Samping, kemudian dibersihkan lagi dengan sabun. Ya. Setelah itu baru miring ke kiri. Sama. Disiram lagi. Siram lagi, disabun lagi. Sabun lagi, setelah itu udah berarti kan udah indah tersabuni semua ya. Baru kemudian dibilasi sabun-sabunnya. Dihitung lagi tadi berapa hari, kalau tadi 5, 6, 7 sampai bersih semuanya. Jadi udah sabunnya hilang sampai bersih. Ini tadi tutup loh ya. Betul ya. Nah, setelah bersih ini langsung dihandukkan. Dihandukkan nih. Kain enggak kain kaki dah. Kan belum basah ini kan, enggak diangkat gini kan. Dihandukkan dah. Ini kan kain handuk ini. Handukkan, kalau bersih dihandukkan, dibasahkan, ambil handuk yang kedua. Dari diambil, anggap dari kain ihram yang kedua, bentangkan di atasnya. Ini kita anggap kain ihram, bentangkan di atasnya. Nah, kemudian yang basah diambil. Ini basah kan, diambil. Bersih, diambil. Ini udah basah, ini diambil. Nah berarti ini sudah bersih dengan penutup kering. Ya, sudah selesai kan? Tinggal bawa ke tempat di mana ada tim yang menyiapkan kafan.